Halo anak didikku semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Pada dasarnya turunan fungsi trigonometri ini sedikit berbeda dengan turunan fungsi aljabar. Ada beberapa rumus trigonometri yang harus kita ingat untuk bisa memahami turunan fungsi trigonometri ini. Di sini saya tulis dulu fungsinya. Di sini sin X, cos X, tangen X, kotan X, sekan X, dan kosekan X. Nah, di ruas kanan ini saya akan buat turunannya. Turunan dari sin X ini adalah cos X. Ya, ini yang harus dihafal. Oke, turunan dari cos X adalah negatif sin X. Sementara turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Turunan dari kotan X adalah negatif kosekan kuadrat X. Turunan dari sekan X adalah sekan X dikali dengan tangen X. Sedangkan turunan dari kosekan X adalah negatif kosekan X dikali kotangen X. Nah, inilah dia yang perlu untuk dihafal ya untuk turunan fungsi trigonometri. Cara mengingatnya seperti ini. Jadi ini dibagi ya. Nah, sin cos dengan cos negatif sin. Nah, ini ada positif negatifnya, jadi lebih enak untuk mengingatnya. Ya, seperti ini. Oke, jadi inilah yang perlu anak didikku semua untuk mengingatnya ya, memahaminya terlebih dahulu. Sehingga nanti untuk contoh-contoh turunan fungsi trigonometri lebih mudah untuk memahaminya. Sedangkan untuk aturan turunan secara umum aljabar dan trigonometri sama, turunan perkalian ya. Jika misalnya fx-nya itu adalah u kali v ya. Ini adalah dua fungsi yang berbeda, fungsi u dan fungsi v. Jadi turunannya ini akan menjadi f aksen x sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Nah, seperti itu ya. Yang kedua adalah turunan pada pembagian. Fungsi u dibagi dengan fungsi v. Ini kita tahu turunan pertamanya adalah u aksen v dikurangi dengan v aksen u. Nah, yang di atas ini cuman bedanya kurang, dibagi dengan v kuadrat. Nah, inilah dia yang perlu untuk dipahami dasar daripada turunan fungsi trigonometri. Oke, untuk lebih memahaminya lebih mudah, mari kita bahas beberapa contoh. Contoh satu saya buat di sini di atas. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Nomor 1, contohnya fx sama dengan sinus 2x. Oke, ini kita jawab dulu ya. Oke, berarti turunan pertamanya adalah, nah, turunan dari sin ya. Turunan dari sin ini adalah cos ya. Jadi cos 2x. Nah, di sini ada sudutnya yang 2x ya. Berarti ini kita harus turunkan. Turunan dari 2x berapa? 2 ya. Jadi turunan pertamanya dari trigonometrinya baru sudutnya. Oke. Jadi ini kita bisa tulis lagi, sederhanakan secara umum penulisannya. Jadi 2 yang ini pindah ke depan ya. Jadi 2 kosinus 2x. Nah, inilah dia
turunan pertama dari fx sama dengan sin 2x. Bisa dipahami? Contoh yang kedua, gx sama dengan 1/3 kosinus 3x kurang 5. Nah, proses pengerjaannya juga sama ya. Jadi sepertiganya ini tetap. Terus turunan dari cos itu adalah negatif sinus 3x kurang 5, begitu ya. Nah, ini baru kita turunkan sudutnya. Turunan dari 3x itu adalah 3 kali 3. Jadi kita tinggal kalikan aja ya. Ini berarti setengah kali sepertiga kali negatif itu negatif sepertiga dikali 3, begitu ya. Berarti nanti jadi habis ya. Jadi jawabannya negatif sinus 3x kurang 5. Oke, sampai di sini saja. Oke, contoh yang ketiga, hx sama dengan setengah tangen 4x tambah 1 dikurang 2/3 kotangan 6x kurang 1. Oke, ini mah sama seperti contoh 1, 2. Kita lihat turunan tangannya berapa dan sudutnya berapa gitu ya. Berarti ini setengah dikali dengan turunan tangan itu adalah sekan kuadrat, sudutnya tetap 4x tambah 1, baru kita turunkan sudutnya. Turunan dari 4x tambah 1 berapa? 4 ya. Oke, ini selesai. Dikurang 2/3. Turunan dari kotangan itu adalah min kosekan ya. Jadi min kosekan kuadrat, sudutnya tetap 6x kurang 1, baru turunan dari 6x kurang 1 adalah 6 ya. Oke, ini kita tinggal rapikan saja. Jadi 4-nya kali ke depan, jadi 4 kali setengah itu 2 sekan kuadrat 4x tambah 1. Terus ini negatif dikali negatif 2/3 jadi positif ya. Positif, terus sementara 6 dikali 2/3 itu adalah 4 kosekan kuadrat 6x kurang 1. Nah, inilah dia jawaban daripada contoh yang nomor 3. Apakah bisa dipahami? Bisa dong. Contoh 2. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Oke. Nomor 1, y sama dengan 2x dikali dengan kosinus 3x kurang 1. Oke, ini kita jawab. Oke, berarti turunan pertamanya y aksen sama dengan, nah ini kalau kita lihat ini ada dua fungsi yang berbeda ya. Dua fungsi yang berbeda, ini 2x nya ini adalah u, cos 3x kurang 1-nya adalah v. Oke, jadi nanti turunan pertamanya adalah u aksen v ditambah dengan v aksen. Oke, kalau kita mau buat secara pengerjaan biasa, u-nya itu adalah 2x, berarti nanti u aksennya itu adalah, atau turunan pertamanya adalah 2 gitu ya. Kalau dia v-nya adalah cos 3x kurang 1, berarti turunan pertamanya v aksen sama dengan min sin ya, min sin 3x kurang 1. Terus turunan dari 3x kurang 1 yaitu adalah 3. Saya buat aja langsung 3-nya di depannya. Jadi negatif sinus
3x kurang 1. Oke, ini kita tinggal masukkan saja ke turunan pertama yang rumus yang ini. Jadi U aksennya itu adalah 2 dikali dengan V-nya cos 3x kurang 1 ditambah V aksennya itu adalah negatif 3 sin 3x kurang 1 begitu. Terus nanti dikali dengan U nya adalah 2x. Oke, ini kita tinggal rapikan saja. Jadi ini 2 kosinus 3x kurang 1. Ini 2x nya kali negatif 3, jadi negatif 6x sinus 3x kurang 1. Oke, inilah dia penyelesaian daripada contoh yang nomor 1. Bisa dipahami ya? Oke, contoh yang kedua adalah Z sama dengan sin 2 theta kurang 1 kosinus theta tambah 1. Oke, nah ini kalau kita perhatikan juga sama ya, bahwa ini dua fungsi yang berbeda. Ini fungsi sinus, kita misalkan U, ini fungsinya cos, kita misalkan V. Begitu. Jadi proses pengerjaannya juga sama. Oke, jadi Z aksennya nanti sama dengan U aksen V ditambah dengan V aksen U. Oke, kalau kita misalkan di sini U-nya itu adalah sin 2 theta kurang 1. Begitu. Berarti U aksennya itu sama dengan kosinus 2 theta kurang 1. Baru turunan dari sudut 2 theta kurang 1 itu adalah 2. Saya buat di depan ya. Jadi 2 kosinus 2 theta kurang 1. Sementara V-nya adalah kosinus theta tambah 1. Berarti V aksennya itu nanti adalah min sin theta tambah 1. Turunan dari theta tambah 1, turunan dari thetanya berapa? 1 ya. Berarti seperti ini saja. Oke, berarti ini kita tinggal lanjut aja. Z aksen sama dengan U aksennya itu adalah 2 kosinus 2 theta kurang 1 dikali dengan V-nya cos theta tambah 1. Terus ditambah, terus V aksennya adalah negatif sinus theta tambah 1 dikali dengan U-nya adalah sinus 2 theta kurang 1. Jadi kita rapikan, Z aksen sama dengan 2 kosinus 2 theta kurang 1 kosinus theta tambah 1 dikurang sin theta tambah 1 sin 2 theta kurang 1. Nah, inilah dia turunan daripada nomor 2. Contoh yang ketiga adalah G sama dengan sin 4A kurang 1 dibagi dengan cos 2A tambah 1. Oke, ini berarti dia punya sebagai sin 4A kurang 1, sementara V-nya adalah cos 2A tambah 1. Oke, berarti G aksennya ini adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat ya. Oke, kalau kita mau langsung jabarkan misalnya dari sini ya, maka U aksen dari sin 4A kurang 1 itu adalah 4 kosinus 4A kurang 1 dikali dengan ini punya kosinus 2A tambah 1. Terus dikurang dengan turunan dari cosnya adalah negatif sin ya. Negatif sin berarti nanti jadi tambah sinus 2A tambah 1. Turunan dari 2A tambah 1-nya itu adalah 2. Jadi 2 nya di depan dikali dengan sinus
4A kurang 1. Baru dibagi dengan V kuadrat. Kosinus kuadrat 2A tambah 1. Oke, nah inilah dia contoh kedua tentang turunan fungsi trigonometri yang menganut daripada aturan turunan yang perkalian dengan pembagian. Seperti itu ya. Untuk berikutnya kita akan belajar turunan fungsi trigonometri yang berpangkat, yang bertingkat. Baik, sampai di sini materi turunan fungsi trigonometri. Semoga bisa dipahami, bisa diulang-ulangi ya. Sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.